baterainya habis. Udah. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Bapak. Dengar, Pak. Ya, kita sudah masuk di analisis multivariat ya. Ya, jadi analisis multivariat itu nanti kita akan menghubungkan ya, beberapa variabel independen dengan satu atau lebih ya variabel dependen. Ya. Nah, jadi dalam penelitian itu variabel independen bisa satu, bisa lebih. Ya, demikian juga variabel dependen ya, bisa satu juga bisa lebih. Walaupun pada umumnya biasanya kalau penelitian observasional, penelitian survei seringnya dependennya satu, independennya yang lebih dari satu. Nah, jadi nanti kita sudah melakukan pemodelan kuantitatif ya. Kalau kita bicara di multivariat ya, ya jadi multi itu banyak ya, variabelnya banyak. Nah, jadi pertanyaannya mengapa kita sampai multivariat? Kan kalau menghubungkan, pengen tahu ada enggaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen kan sudah terjawab dengan analisis bivariat. Ya. Tapi mengapa harus sampai multivariat? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang tahu kira-kira mengapa? Mengapa harus atau mengapa perlu analisis multivariat? Izin Pak, mungkin untuk mengetahui semua hubungan antar variabel Pak. Jadi kalau multivariat kan antara dua variabel saja. Kalau bivariat kan antara dua variabel saja. Tapi kalau dia multivariat nanti dia bisa tahu hubungan antara semua variabel yang Hubungan digunakan. antara semua variabel akan diketahui gitu. Diketahui. Ada lagi? Izin Pak,
Mungkin untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dari semua variabel yang ada. Variabel yang paling berpengaruh. Ada lagi? Ya, jadi kalau kita bicara dasarnya dulu ya, mengapa perlu analisis multivariat, ini bidang kesehatan ya. Sebenarnya tidak hanya bidang kesehatan, hampir semua di dunia ini, kalau kita bicara kejadian atau masalah yang terjadi itu multifaktor. Jadi akibat itu biasanya tidak mungkin penyebabnya tunggal, gitu ya. Jadi kalau kita bicara akibat itu biasanya multifaktor. Coba Anda bisa lihat ya kejadian-kejadian ya. Tidak hanya masalah kesehatan, ya. Ada kecelakaan lalu lintas misalnya. Ya multifaktor biasanya kan. Bisa karena jalannya, bisa karena apa? Kendaraannya yang bermasalah. Bisa juga orangnya ya, ugal-ugalan mungkin nyetirnya, human error, atau bisa juga apa? Lingkungan. Mungkin lagi hujan, licin, ya, ya terjadi kecelakaan. Ya. Nah, jadi demikian juga di bidang penyakit ya, kejadian penyakit. Contoh lah ya, yang sekarang lagi tren stunting gitu ya. Stunting itu multifaktor, ya. Banyak yang mempengaruhi kejadian stunting, ya kan? Bahkan sampai sebelum apa menikah sudah harus diantisipasi kan dari remaja, menikah, hamil, sampai bayi baru lahir itu bisa faktor-faktornya di situ, ya. Nah makanya kalau kita bicara masalah kesehatan, penyelesaiannya pun ada kalanya tidak cukup yang menyelesaikan di bidang kesehatan, harus lintas sektor kadang-kadang. Karena berhubungan dengan sektor lain untuk menyelesaikan. Kayak stunting itu kan melibatkan banyak sektor untuk menangani stunting karena multifaktor. Sepertinya kalau hanya orang kesehatan saja tidak cukup untuk menangani stunting. Nah, jadi mahasiswa itu harus paham bahwa suatu masalah penyebabnya banyak. Kemungkinan faktornya banyak. Sehingga nanti ada menganalisis jangan hanya parsial berpikirnya. Jadi harus multifaktor dari segala aspek dilihat mengapa bisa terjadi. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda udah S2 harus begitu pola pikirnya. Nah, jadi kalau kita bicara di kesehatan ya, misalnya mungkin Anda pernah dengar kan ada agent, ada host, satu lagi apa yang mempengaruhi masalah kesehatan, penyakit? Environment, Pak. Iya, Lingkungan. lingkungan ya. Nah, jadi karena yang mempengaruhi banyak, jadi kompleks ya. Kompleksnya faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, maka disinilah perlunya analisis multivariat. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara kegunaannya apa? Analisis multivariat. Tadi yang disampaikan temannya itu ya sebagian sudah betul. Jadi nanti dengan multivariat, pertama Anda bisa mengetahui pengaruh murni. Pengaruh murni.
atau efek bersih ya. Efek bersih dari masing-masing variabel independen itu. Masing-masing variabel. Jadi nanti Anda di dalam multivariat juga bisa mengetahui ada enggaknya hubungan variabel independen, masing-masing variabel independen, karena independennya banyak kan, dengan variabel dependen itu. Nah, apa bedanya dengan bivariat? Kan bivariat juga mengetahui hubungan, multivariat mengetahui hubungan atau pengaruh. Nah, kalau di bivariat ada kalanya belum murni hubungannya, pengaruhnya. Ada kalanya ya. Walaupun nanti juga bisa didesain bagaimana walaupun analisis hanya bivariat bisa mengetahui pengaruh murni. Tapi kalau di multivariat itu sudah dianggap kalau ada hubungan, ada pengaruh, itu pengaruhnya murni. Kenapa? Karena variabel lain sudah mengontrol variabel tersebut. Adjusted namanya ya, dikontrol oleh variabel yang lain. Nah, itu mengetahui pengaruh murni. Kemudian apalagi tadi yang disampaikan temannya, mengetahui yang paling dominan ya, paling dominan ya, yang paling mempengaruhi faktornya apa? Ya, faktor paling dominan mempengaruhi suatu masalah kesehatan. Karena bisa aja yang mempengaruhi banyak, tapi dari sekian banyak yang mempengaruhi kan biasanya ada satu yang paling mempengaruhi. Ya kan? Kayak tadi misalnya kecelakaan, bisa aja lingkungan berpengaruh, kendaraan berpengaruh, jalannya mempengaruhi, tapi ada yang paling utama, yang paling dominan, misalnya kendaraannya atau orangnya, padahal kendaraannya masih baik, jalannya ya tidak rusak misalnya, tapi karena orangnya yang paling dominan, ya mempengaruhi itu terjadi kecelakaan. Ya, nanti yang lainnya banyak, bisa mengetahui confounding faktor, ya. Kemudian bisa mengetahui interaksi, ya. Interaksi ya sesama variabel, interaksi antar variabel. Nah, kemudian kalau kita bicara pengaruh murni, nah sekarang kita bahas dulu pengaruh murni ya. Pengaruh murni ya atau efek bersih tadi. Nah, jadi kalau nanti Anda mau meneliti apakah variabel X berpengaruh murni terhadap variabel Y, gitu kan. Maka jangan langsung berpikir analisis multivariat ya. Jadi yang pertama bagaimana? Pertama itu dicoba dulu dengan rancangan eksperimen penelitian. Jadi penelitian eksperimen itu ya walaupun hanya analisisnya bivariat, misalnya pakai uji T atau uji Wilcoxon gitu ya, itu bisa mengetahui pengaruh murni. Kalau bagaimana? Kalau Anda bisa variabel lain ya, yang berkaitan dengan efek yang Anda akan evaluasi itu dapat dikontrol. Nah, makanya tantangan terbesar penelitian eksperimen adalah bagaimana mengontrol variabel lain ya, di luar intervensi Anda. Ya, misalnya Anda pengen tahu pengaruh apa misalnya pemberian makanan tambahan, misalnya ikan lele lah, gitu, untuk meningkatkan tinggi badan anak stunting gitu. Jadi kan itu kan eksperimen, ya kan? Anda pengen memberikan intervensi berupa makanan ikan lele dalam waktu 3 bulan misalnya, pada anak-anak stunting. Nanti dievaluasi tinggi badannya meningkat enggak selama 3 bulan. Nah, Anda kan hanya memberikannya ikan lele, ya kan? Selama 3 bulan ini.
logika yang sederhana, selama 3 bulan pasti banyak faktor lain kan yang bisa meningkatkan tinggi badan anak selain ikan lele, gitu. Kan banyak kan, bisa makanan-makanan yang lain, baik jenis ikan maupun daging maupun yang lain-lain, gitu. Nah itu harus dikontrol. Atau yang contoh lain, misalnya Anda pengen menurunkan berat badan, eh, kelompok orang-orang yang obesitas, misalnya taruhlah 20 orang obesitas, Anda mau buat intervensi, misalnya apa Anda? Oh, senam aerobik, seminggu 3 kali, selama 3 bulan. Saya pengen tahu nih, apakah senam aerobik ini mempengaruhi penurunan berat badan orang obesitas selama 3 bulan, gitu kan? Kan intinya Anda pengen tahu pengaruh murni kan. Jadi pengen tahu benar nggak nanti turunnya itu karena senam yang Anda berikan. Gitu kan? Maka Anda harus berpikir, cari referensi, Anda pikir selama 3 bulan, apalagi ya yang bisa menurunkan berat badan orang obesitas. Kira-kira selain senam apa yang bisa nurunin orang obesitas? Berat badannya bisa turun karena apa? Diet, Pak. Karena diet. Pola makan, Pak. Ya, pola makan, diet, apalagi? Mengikuti fitness, Pak. Ya, ikut fitness. Fitness. Ya, apalagi? Sakit juga bisa. Gimana? Sakit. Oh, sakit. Ya. Jika sakit bisa turun berat badannya. Mereka berbeda dari kiamat. Gimana? Stresor, Pak. Stresor. Oh, stres. Karena stres, berat badannya turun, gitu ya. Ya, kemungkinannya bisa aja semuanya itu. Nah, itu pada saat Anda 3 bulan intervensi, Anda harus mengendalikan, mengontrol bagaimana variabel-variabel itu tidak mengganggu pada saat Anda intervensi. Jangan sampai begini, begitu 3 bulan, berat badannya turun signifikan statistiknya. Terus Anda tuh kan bener kan, senam yang saya berikan menurunkan berat badan. Padahal bisa jadi nggak Anda berikan senam juga turun deh. Ya. Karena dia tadi diet, kemudian dia apa tadi fitness, kan bisa kan begitu kan? Kasarnya nggak Anda kasih senam aerobik juga turun dia. Makanya penelitian eksperimen itu yang paling berat tantangannya pada saat intervensi. Bagaimana mengendalikan variabel-variabel pengganggunya itu, confounding faktornya. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan, maka walaupun nanti hanya analisisnya bivariat, hanya paling uji T, Wilcoxon, Mann-Whitney, gitu. Anda bisa mengetahui pengaruh murni. Gitu. 3 bulan, orangnya nggak boleh fitness, ya, nggak boleh stres, gitu. Ya kan? Terus apa lagi? Nggak boleh diet. Gitu. Ya. Begitu dia turun kan benar kan? Karena senam yang Anda berikan. Tapi kalau itu dibiarkan, dia juga senam, dia juga fitness, dia juga diet, dia juga stres, dia ada sakit. Jangan-jangan turunnya bukan karena senam yang Anda berikan. Benar nggak? Bisa jadi karena faktor yang lain. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Nah, itu ya. Pertama, makanya banyak teman-teman saya yang bahkan S3 disertasinya itu
eksperimen, ujinya hanya uji T, uji Wilcoxon. Statistiknya mah tidak terlalu rumit, tapi penelitiannya luar biasa, hasilnya sangat bagus. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol variabel-variabel ini. Gitu. Ya, tapi itu perlu bekerja keras ya, apalagi nanti kalau intervensinya kepada manusia ya. Kan mengendalikan manusia itu tidak mudah. Ya. Maka kalau Anda mau eksperimen terhadap manusia, ya Anda harus benar-benar cari orang yang punya komitmen untuk mengikuti proses penelitian sampai berakhir. Kalau enggak nanti drop out. Anda harus ngulang lagi. Gitu. Ya, nanti jadi bias datanya. Terjadi kesalahan. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Dicoba dulu eksperimen. Kemudian bagaimana Pak kalau eksperimen sulit? Ya, cara kedua yaitu rancangannya dengan studi dipilihnya apa? Matching. Dengan cara matching. Tahu di cara matching itu tahu nggak? Dihomogenkan. Misalnya Anda pengen tahu, saya pengen membuktikan, benar nggak minum kopi itu mempengaruhi penyakit jantung? Misalnya. Kan Anda pengen tahu kan, benar nggak yang mempengaruhi penyakit jantung itu murni karena minum kopi? Nah, ternyata kan penyakit jantung tidak hanya dipengaruhi minum kopi kan, misalnya dipengaruhi juga oleh merokok. Maka cari semuanya di matching yang tidak merokok. Kalau Anda bisa di match seperti itu, kan semuanya tidak merokok ya. Begitu minum kopi mempengaruhi penyakit jantung, hasil statistiknya, hasil penelitiannya benar, tidak ada kaitannya dengan merokok karena semuanya kan tidak merokok. Ya. Tapi kan tidak mudah juga mencari orang yang minum kopi, ya, terus nggak merokok gitu kan? Ya, sakit jantung nggak merokok, gitu. Kan juga nggak gampang gitu. Ya. Kebanyakan orang yang minum kopi kan merokok. Ya. Tapi dicoba dulu siapa tahu bisa. Bagaimana Pak kalau eksperimen sulit, rancangan studi matching sulit, nah baru kita mengontrol, mengontrol pada tahap analisis statistik, gitu. Yaitu dengan analisis multivariat. Nah, coba Anda bisa lihat di sini. Jadi saya analisis multivariat itu bukan utama. Gitu. Jadi saya tempatkan di terakhir. Kalau eksperimen sulit, matching sulit. Jadi jangan kalau pengen tahu pengaruh murni langsung multivariat, jangan begitu pola pikirnya. Jadi ada kalanya hanya bivariat aja dua ini bivariat aja ini. Ini sudah bisa mengetahui pengaruh murni. Ya, apalagi kalau eksperimen murni gitu ya. Itu sudah bisa dipastikan nggak usah sampai multivariat. Biasanya ngontrolnya sudah ketat itu, variabel-variabel lain. Memang yang agak sulit itu mengontrol kalau kuasi eksperimen. Itu agak sulit. Makanya ya pakai analisis multivariat akhirnya gitu. Oke, kemudian kalau kita bicara syarat ya. Syarat analisis multivariat. Ini kalau kita bicara syarat secara umum ya, kaitannya dengan sampel. Sampelnya harus cukup.
Nah, cukup ini ada beberapa referensi. Kalau Anda baca di buku saya itu, saya 1:15. Jadi satu variabel minimal 15 responden. Jadi kalau variabel Anda ada 10, ya ngitung sampelnya ketemunya harus lebih dari 150. Nah, di buku lain ada yang 1:10. Di jurnal internasional pernah saya baca itu 1:20 malah. Ya. Itu akan lebih bagus lagi. Ya. Nah, ini saya sampaikan supaya nanti mahasiswa sudah mendesain penelitiannya pada saat nyusun proposal. Kalau kira-kira Anda sampai multivariat, disiapkan sampelnya yang banyak. Jangan sampai sampelnya hanya 30, variabelnya ada 10, pengen multivariat. Nanti bermasalah analisisnya. Selnya banyak kosong, banyak yang error. Ya, jadi pemahaman ini penting pada saat nyusun proposal supaya matang. Jangan sampai sudah ke lapangan, baru dianalisis, baru ketahuan datanya kurang. Akhirnya ke lapangan lagi. Ya. Ya, kalau bisa kan ke lapangan tidak berulang-ulang. Untuk penelitian kuantitatif ya. Karena ini statistik, jadi berpikirnya penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif kan aneh kalau hanya sekali kan ke lapangan. Kalau kuantitatif, kalau bisa jangan lebih dari sekali. Cukup sekali kalau. Gitu. Nah, azan dulu sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Bagaimana supaya maksimal ya nanti pada saat Anda analisis multivariat, ini pemahaman-pemahaman yang mungkin Anda harus perhatikan. Pertama, harus paham mana variabel dependen dan mana variabel independen. Itu dasar-dasar ya. Kemudian mana variabel kategorik dan mana yang numerik ya. Jadi dependen itu variabel Y ya. Variabel terikat yang dipengaruhi ya. Kalau independen kan variabel X, variabel bebas yang mempengaruhi. Variabel kategorik ini nominal, ordinal. Ordinal. Kalau numerik berarti interval dan rasio. Kemudian apa lagi? Harus paham tentang substansinya tentunya, substansi yang ditelitinya, karena nanti bisa jadi signifikan secara statistik belum tentu signifikan secara substansi. Kemudian harus sudah paham analisis bivariat, karena nanti ada kalanya kita pakai bivariat lagi. Walaupun di multivariat kita akan memakai bivariat gitu, analisisnya. Jadi bivariat dulu baru multivariat gitu. Biasanya untuk seleksi nanti ya, seleksi multivariat. Kemudian kalau variabelnya kategorik, pengkodean ya, codingnya ya, antara independen dan dependen harus konsisten. Ya. Jadi tidak boleh kebalik kodenya antara dependen dengan independen. Kasus yang menjadi perhatian sebaiknya dikode lebih besar. Kalau dia 01 berarti 1. Misalnya hipertensi tidak hipertensi ya. Berarti kalau 01 satunya yang hipertensi. 0-nya tidak. Kalau 12 berarti 2-nya yang hipertensi. Satunya yang tidak. Nanti independennya ngikutin. Independennya misalnya merokok berarti 0 yang tidak merokok, 1 yang merokok. Nah, itu harus konsisten. Kemudian apa? Harus paham confounding faktor ya. Atau variabel pengganggu. Confounding perancu. Jadi kalau tadi dependen itu kan yang dipengaruhi. Independen itu yang mempengaruhi, ya kan? Kalau confounding itu dia mempengaruhi dependen berkaitan dengan independen. Kayak tadi misalnya, kalau Anda misalnya menghubungkan tadi apa misalnya? Menghubungkan minum kopi dengan penyakit jantung. Nah, kan dependennya penyakit jantung. Minum kopi kan independennya. Nah, kemudian confoundingnya apa kira-kira? Yang mempengaruhi penyakit jantung berkaitan dengan minum kopi. Ya. Apa tadi? Merokok. Berkaitan dengan minum kopi. Gitu. Nah, ini untuk mengetahui confounding itu dua macam. Bisa diketahui saat mendesain suatu penelitian. Ya. Ya, artinya pada saat Anda membuat proposal, sudah bisa diketahui confoundingnya mana kira-kira gitu. Atau diketahuinya setelah analisis. Makanya kalau yang judulnya hubungan, itu sebelum penelitian, saat mendesain penelitian sudah harus diidentifikasi confoundingnya apa. Ada enggak? Kalau ada bisa jadi lebih dari satu.
confounding bisa banyak. Tapi kalau faktor-faktor nggak ada confounding asumsinya awalnya, karena confoundingnya menjadi faktor. Nah, tapi bisa aja. Nah, jadi nanti hasil analisnya bisa variatif. Ya. Yang awalnya kita duga menjadi independen faktor, benar dia menjadi independen. Bisa jadi dia tidak menjadi independen, tapi menjadi confounding. Bisa juga memang dia bukan independen, bukan confounding. Berarti tidak ada kaitannya sama sekali dengan variabel dependen. Nah, kemudian juga harus paham apa? Interaksi. Interaksi. Interaksi antar variabel ya. Jadi ada kalanya variabel itu mempengaruhi variabel dependen berinteraksi dengan variabel yang lain. Ini modifikasi efek ya, satu variabel pengaruhnya terhadap variabel dependen. Apa ya kalau interaksi itu kerjasama gitu ya, dalam mempengaruhi suatu masalah kesehatan. Itu bisa jadi begitu. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Nah, kemudian jenisnya ya, kalau kita beres jenis ujinya, uji statistik ya, dalam analisis multivariat itu banyak. Walaupun secara garis besar ada dua, ada metode dependensi dan ada metode interdependensi. Ya. Jadi metode dependensi itu artinya dalam penelitiannya ada variabel dependen, ada variabel independennya. Ya, pada umumnya begitu ya. Kan kalau neliti pada umumnya kan ada dependen, independennya ada. Jadi nanti tinggal dilihat dependennya bentuknya apa. Kalau dependennya numerik ya pilihannya bisa regresi linear ganda, bisa two-way ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, atau repeated method. Kemudian kalau dia numerik ya tadi bisa canonical, path analysis ya, analisis jalur. Kalau dia kategori ya, ini yang dependennya satu ya. Karena bisa jadi dependennya lebih dari satu. Kalau dependen satu, numerik bisa juga tadi ya. Kalau kategorik apa? Bisa regresi logistik ganda, bisa analisis diskriminan, gitu. Kalau dependennya lebih dari satu atau beberapa, kalau dia bentuknya numerik bisa MANOVA, MANCOVA. Tapi kalau kategori bisa long linear. Nah, kemudian ada metode interdependensi. Kalau interdependensi itu dia nggak ada dependen-independennya karena dia pemetaan ya, pengelompokan gitu. Ya. Pengelompokan variabel atau pemetaan. Nah, kalau dia jenisnya numerik, datanya ya bisa analisis faktor, analisis klaster. Kalau analisis faktor itu yang dikelompokkan variabelnya. Misalnya variabelnya 10 nanti terkelompok menjadi berapa faktor gitu. Menjadi 2 atau 3 faktor. Nah, kalau analisis klaster itu yang dikelompokkan, dipetakan itu respondennya. Misalnya respondennya ada 100, nanti mengelompok menjadi berapa kelompok. Yang isinya responden-responden itu. Misalnya kalau 2 kelompok, satu kelompok itu siapa aja respondennya, kelompok 2 siapa aja. Gitu. Kalau analisis faktor, yang dikelompokkan variabelnya. Misalnya terbentuk 2 kelompok faktor, kelompok 1 itu isinya variabel apa saja. Kelompok 2 isinya variabel apa aja.
Dan itu bisa dijadikan dasar untuk analisis selanjutnya pada saat analisis yang lainnya gitu. Biasanya dilanjutkan lagi sebagai penelitian dasar sih pemetaan. Nah, kalau pemetaan jenisnya kategori misalnya MDS ya, multidimensional scaling atau categorical analysis ya. Atau bisa juga itu apa? Membuat diagram kartesius gitu juga itu kan sebagai dasar ya. Melihat performance suatu kinerja di institusi itu juga dilakukan pemetaan bagus gitu. Nanti terlihat mana yang menjadi kekurangan, kelebihannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah bagus gitu. Itu analisis dalam metode interdependensi. Oke, ada pertanyaan sampai sini yang mau diskusikan dulu? Ya. Kalau tidak ada, Izin Pak. ya silakan. Pak, izin. Jadi untuk analisis multivariat ini Pak, sebelumnya ketika saya S1 itu diminta oleh pembimbing saya untuk dilakukan analisis multivariat Pak. Namun pembimbing yang satu lagi itu bilang kalau nanti kalau mau analisis multivariat itu dia harus signifikan hasilnya bivariatnya. Kalau nggak signifikan nanti itu nggak bisa dilakukan multivariat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa Pak? Seperti itu mungkin. Ya, jadi begini. Justru yang menarik begini. Saya tidak mau mengomentarin ya yang statementnya. Tapi beginilah. Justru yang menariknya analisis multivariat. Nanti Anda jangan heran. Bisa jadi di dalam bivariat dia tidak signifikan, di dalam multivariat jadi signifikan. Atau sebaliknya. Di bivariat dia signifikan, di multivariat bisa jadi tidak signifikan. Nah, makanya kenapa kalau Anda membuat hipotesis, kenapa multivariat itu tidak bisa dihipotesiskan? Cuma Anda lihat. Pernah ada yang buat hipotesis multivariat? Nggak bisa. Hipotesis itu bivariat. Ada pengaruh apa dengan apa? Ada hubungan apa dengan apa gitu kan? Ada perbedaan apa dengan apa gitu kan? Kenapa coba? Itu yang menjawab pertanyaan. Karena di multivariat itu unpredictable. Ya. Makanya kalau saya kurang setuju pendapat itu. Jadi di bivariat mau signifikan mau enggak, yang jelas nanti pada saat multivariat itu ada seleksi. Saya nggak tahu apakah Anda salah tangkap yang disampaikan dosen Anda atau benar. Jangan-jangan yang salah tangkap adalah saat seleksi. Jadi begini, pada saat multivariat itu ada kalanya harus diseleksi dulu untuk variabel itu diseleksi dulu, variabel independen maksudnya. Diseleksi, kan independennya banyak, ya kan? Nanti diseleksi satu persatu. Ada kalanya secara seleksi nggak masuk seleksi. Nah, seleksinya memang betul pakai anak yang Anda bilang nggak bisa ikut multivariat itu maksudnya mungkin seleksi kali. Ya. Nah, tapi kalau seleksi bukan melihat ada enggaknya hubungan. Kalau seleksi itu kesimpulannya masuk seleksi apa enggak. Nah, nanti ketentuannya bukan signifikan apa enggak. Keilmuan itu kan luas ya. Bisa aja benar yang disampaikan dosen Anda, dia punya referensi, yang dipilih aja yang signifikan. Bisa aja. Yang signifikan itu yang dimaksud mungkin
untuk seleksi, ya kan? Ya, mungkin gitu ya, Ya, seleksinya itu. baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, berarti kalau seperti itu, berarti kalau eh, misalnya kita lakukan penelitian multivariat, berarti boleh gitu Pak, kita nggak gunakan semua variabel penelitian kita untuk dilakukan analisis multivariat, bisa kita seleksi beberapa saja gitu Pak. Ah, iya. Begitu. Jadi jangankan sampai multivariat, Anda nggak usah berpikir multivariat dulu aja lah ya. Kalau nanti Anda neliti, kan tadi multifaktor. Contoh lah, Anda neliti apa? Hipertensi atau stunting. Ya. Itu variabelnya banyak sekali itu kalau Anda ikutin. Saya pernah dampingin mahasiswa yang ngambil S3 di Taiwan. Itu independennya itu sampai 20, 21. Dia neliti tentang kualitas hidup itu. Dan propnya itu pembimbingnya pengen sampai multivariat. Ya, ya, ya kalau saya nggak banyak komen kan karena itu kan bukan bimbingan saya. Maksudnya begini, kalau nanti Anda baca referensi yang mempengaruhi suatu masalah kesehatan itu taruhlah ada 20 faktor gitu. Terus Anda teliti semua, itu hanya aspek statistik sebenarnya. Makanya yang bagus itu neliti, memilih variabel jangan hanya aspek statistik, tapi juga aspek substansi. Jadi kalau kira-kira variabel itu secara substansi tidak penting, nggak usah diteliti. Paham nggak Mas? Apa? Kenapa? Coba. Kenapa kalau banyak variabel itu sebaiknya yang bagus itu variabel independen itu nggak banyak-banyak banget gitu ya. Tapi cukup efektif untuk memprediksi variabel dependen. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus juga perhatikan substansi gitu? Jangan hanya kalau hanya semua dimasukkan itu hanya aspek statistik aja. Jadi dengan banyak variabel itu, pertama ya, itu errornya tinggi ya, dalam analisis. Kemudian kedua, interpretasinya juga tidak mudah, akan lebih sulit. Nah, makanya yang bagus itu independen tidak terlalu banyak, efektif lah, maksudnya efektif itu yang benar-benar fit secara substansi, erat kaitannya dengan variabel dependen. Dan nanti hasilnya yang bagus itu variabelnya hasil pemodelannya ya, itu apa namanya? Independennya sedikit, R square-nya besar. Ya, yang bagus. Oke, ada lagi silakan. Izin Pak, Ya, silakan. Pak tentang apa namanya variabel independen. Tadi kan kata Bapak dengan substansinya, tidak usah terlalu melihat ke statistik ya Pak ya. Eh, itu apakah memang benar-benar harus dilihat substansi atau memang ada maksimal gitu atau minimal idealnya sekian variabel buat independennya gitu atau gimana Pak? Iya, nggak ada minimal maksimal. Oh. Jadi begini, misalnya Ibu baca nih, meneliti stunting. Variabel independennya dibaca jurnal, karena Ibu rajin, jurnalnya banyak, teorinya banyak, independennya ada 20. Apakah mau diteliti semua nih? Ya, Anda kaji. Secara substansi itu dari 20 ini kira-kira mana aja ya yang erat kaitannya dengan stunting.
Jadi maksud saya jangan neliti variabel-variabel, walaupun itu hasil riset sebelumnya berhubungan, tapi sebenarnya kalau ibu kaji itu ini mah nggak penting-penting banget. Ngapain neliti variabel yang nggak terlalu penting, nggak ngefek gitu. Ya. Contoh gini ya, contoh ada yang neliti tentang kinerja suatu karyawan di perusahaan. Salah satunya yang diteliti umur, jenis kelamin. Dia menentukan variabel pasti ada referensinya. Kalau ditanya ini kenapa diteliti umur, jenis kelamin karyawan? Karena artikel sebelumnya dia teliti itu dan hubungannya signifikan. Makanya saya juga neliti kan gitu kan. Nah, itu kan aspek statistik kan namanya itu. Nah, terus kita kan berandai-andai kan kita kaji. Saya teliti nih jenis kelamin karyawan, umur. Ya. Variabel yang lain mah udah jelas lah, misalnya kayak motivasi, beban kerja itu oke lah, oke gitu. Kalau jenis kelamin misalnya nanti berhubungan signifikan, terus mau gimana? Misalnya berhubungan signifikan, ternyata yang kinerjanya baik itu sebagian besar adalah cenderung yang perempuan. Terus gimana? Kan kita harus sudah, jadi kalau neliti itu, kalau kita sudah berandai-andai gitu apa ya? Ya, kalau nanti signifikan terus gimana? Apakah yang laki mau dikeluarkan? Karena kinerjanya yang baik kan perempuan nih. Iya, iya. Kan nggak mungkin juga. Iya, Jadi dalam penelitian itu nanti kan akhirnya akan dipakai untuk rekomendasi kan, menyelesaikan suatu masalah. Ya. Masalah itu kan ada di dependen, benar Ya, nggak? betul. Tapi nanti mengintervensinya bukan dependen, yang diintervensi adalah independennya. Adanya ya, iya betul Pak. Nah, pada saat Anda mengintervensi independen itu, kira-kira bisa nggak? Nah, begitu nanti. Ya, iya, iya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terus diteliti nggak Pak yang seperti itu? Diteliti, tapi nggak usah dianalisis. Bahkan saya termasuk yang mengharuskan mahasiswa penelitiannya apapun, yang namanya karakteristik responden itu harus diteliti. Ya itu penting. Misalnya kayak umur, jenis kelamin, mungkin sosial ekonomi, apalagi itu pekerjaan, itu kan demografi lah. Data-data demografi itu diteliti, tapi nggak usah dianalisis, nggak usah dibuat hipotesis. Ya nanti hanya deskriptif aja, dideskripsikan. Jangan sampai meneliti anak-anak stunting di Cimahi nggak tahu sosial ekonominya yang paling banyak apa, jenis kelamin yang stunting paling banyak nggak tahu. Misal seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan kalau mau bertanya. Kalau pilihannya banyak, kalau saya urut ya di bidang kesehatan ini ya, yang paling banyak regresi logistik ujinya. Ini saya utamakan yang paling banyak digunakan. Nanti Anda tugasnya adalah mencari artikel jurnal. Nanti kalau Anda lihat di bidang kesehatan, paling banyak yang menggunakan regresi logistik. Jadi ada kecenderungan ya, kalau di ilmu-ilmu ekonomi, pemasaran itu paling banyak regresi linear. Atau pemodelan path analisis. Nah, jadi memang di bidang-bidang ilmu tertentu ada kecenderungan uji yang paling banyak apa gitu. Kalau di bivariat kan di bidang kesehatan paling banyak uji C-square, ya kan? Baru uji T gitu, ANOVA gitu. Nah, regresi logistik itu ada dua, ada uji regresi logistik sederhana, simple regresi logistik. Nanti ada yang ganda, multiple regression logistik ganda. Nah, ini masih bivariat ya.
Kalau yang sederhana bivariat. Kalau yang ganda ini sudah masuk di multivariat. Nah, kenapa ini bivariat saya bahas sekarang? Karena ini dipakai pada saat tadi seleksi tadi. Yang ditanyakan temennya. Kalau saya seleksinya, misalnya ini pakai ini. Nanti ada yang pakai bivariat memang seleksinya. Nah, jadi syaratnya ya, regresi logistik itu ini yang biner ya, dependennya kategori. Nah, kategorinya dikotom. Dikotom itu dua kategori. Misalnya hipertensi tidak hipertensi gitu ya. TBC tidak TBC itu namanya dikotom. Biner ya. Itu syaratnya, dependennya. Independennya bagaimana? Kan independennya banyak tadi. Independennya kalau mau campuran boleh. Campuran itu artinya ada yang kategori dan juga ada yang numerik boleh. Tapi sebaiknya yang kategori jumlahnya lebih banyak. Numerik sedikit. Nah, syukur-syukur semuanya kategori. Itu lebih mudah ngolahnya. Nah, kalau yang independen, kalau kategori itu kategorinya tidak harus dikotom, boleh lebih dari dua kategori, nggak masalah. Yang harus dikotom itu yang dependen. Cuma nanti kalau yang kategoriknya itu lebih dari dua kategori, itu didami supaya nanti OR-nya keluar semuanya. Didami variabelnya. Jadi kalau kategorinya dua kan OR-nya cuma satu. Ya, kalau kategorinya tiga kan OR-nya ada dua. Ada OR1, OR2, bahkan bisa jadi kelompoknya 4 OR-nya 3. OR1, OR2, OR3. Nah, itu didami. Kalau C square kan nggak bisa mengeluarkan OR yang lebih dari satu. Mungkin Anda masih ingat uji C square. Kalau kategorinya nggak dua, nggak ada OR, POR-nya. Nah, di sini bisa keluar OR, POR. Nah, itu ya, itu syaratnya. Kemudian bisa juga nanti dilanjutkan buat persamaan. Persamaan regresi logistik ganda. Cuma persamaan regresi logistik ganda ini diterapkan kalau penelitiannya kohort ya, kalau penelitian survei ya. Kalau hanya cross seksional, kan Anda seringnya masuk cross seksional atau case control. Kontrol itu nanti hanya ini ya, menjelaskan OR-nya aja. Ini nanti hanya menjelaskan OR, eksponensial B-nya saja. Karena memang penelitian yang paling murni itu adalah kohort ya, penelitian observasional. Makanya bisa diterapkan bersama regresi logistiknya. Tapi kalau hanya cross sectional case control itu nggak fit gitu ya dia. Kalaupun mau dipaksakan ya bisa aja tapi nggak fit, kurang pas untuk memprediksi. Ya kan kalau mau memprediksi suatu kejadian penyakit kan yang paling bagus kohort. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat modelnya ada dua. Pertama adalah model faktor prediksi. Bentar ya, saya sambil ini zoom dulu sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Ya, yang model prediksi ini, yang kedua model faktor risiko. Ya. Nah, ini biasanya pengen tahu faktor-faktor berhubungan dengan dependen ya. Ya. Nah, ini biasanya nanti terlihat di kerangka konsepnya ya, di bab 3. Kalau kerangka konsepnya seperti ini, ya. Nah, ini biasanya kan pengen tahu faktor-faktor ya. Di sini ada X1, independennya kan, ada banyak gitu ya, misalnya. Independennya 1, Y. Ini kalau Anda membuat kerangka konsep seperti ini, kemudian analisis sampai multivariat, dan jika menggunakan regresi logistik ya yang dipilih yang faktor prediksi. Ada juga yang meneliti, sebentar. Yang model faktor risiko biasanya penelitiannya hubungan X dengan Y, dan diduga ada confounding. Misalnya di sini ada X1 dihubungkan dengan Y. Nah, nanti di sini pada saat merancang desain itu sudah mendeteksi adanya confounding. Dan bisa jadi confoundingnya nggak satu. Misalnya, ya misalnya seperti ini. Jadi kalau yang model prediksi pada saat multivariat tujuannya pengen tahu masing-masing variabel ini X1 sampai X5 ini berhubungan nggak dengan Y. Ingat, begitu berhubungan dianggapnya hubungannya murni. Karena sudah dikontrol oleh variabel lain. Kemudian yang kedua, jika ada yang tidak berhubungan, dia benar-benar tidak ada kaitan dengan Y atau dia menjadi confounding faktor. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang berhubungan signifikan itu lebih dari 1, kita bisa mengetahui mana yang paling dominan. Kemudian selanjutnya, kalau yang berhubungan lebih dari 1, kita bisa menginteraksikan apakah sesama variabel independen ada interaksi dalam mempengaruhi variabel dependen. Nah, gitu.
Nah, kalau yang ini beda. Dia tujuan utamanya adalah apakah betul X1 berhubungan dengan Y. Kalau berhubungan, dianggapnya murni karena sudah dikontrol oleh variabel yang lain. Kemudian kita ingin membuktikan, benar nggak X2, X3, X3 ini terjadi interaksi dengan X1. Kalau terjadi interaksi, pasti menjadi confounding. Kalau menjadi confounding, belum tentu terjadi interaksi. Gitu. Makanya, kalau yang model prediksi, dia uji confounding dulu, baru uji interaksi. Tapi kalau yang model risiko, dia uji interaksi dulu, baru uji confounding. Karena kalau sudah terjadi interaksi, pasti menjadi confounding. Kalau misalnya tidak terjadi interaksi, maka kita akan uji confounding faktor ini. Benar nggak dia menjadi confounding hubungan X1 dengan Y. Kalau nanti dia tidak terbukti menjadi confounding, berarti dia tidak ada kaitannya dengan Y. Gitu kan. Nah, itu nanti tujuannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau langkah-langkahnya, kalau yang ini langkahnya beda ya, dengan yang kedua. Kalau ini langkahnya pertama adalah seleksi. Seleksi bivariat. Nah, bivariat ini nanti menggunakan uji regresi logistik sederhana. Ini nanti, jadi ada seleksi dulu. Nah, nanti dikatakan masuk seleksi jika p-value-nya kurang dari 0,25, bukan 0,05 ya, karena ini bukan mencari hubungan, tapi masuk enggaknya seleksi. Bagaimana kalau dia tidak masuk seleksi, artinya p-value-nya lebih besar dari 0,25, jika tidak masuk seleksi secara statistik ya, dia bisa tetap diikutkan kalau dengan pertimbangan substansi variabel tersebut erat kaitannya dengan variabel dependen. Makanya statistik yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya selalu tidak melupakan substansi ya, itu yang utamanya. Jadi bisa aja dia tidak layak ikut ke pemodelan. Tahap kedua kan pemodelan ini kan. Ini kan sekarang pemodelan. Jadi nggak masuk seleksi secara statistik bisa aja diikutkan. Kalau secara substansi itu erat kaitannya dengan variabel dependen. Multivariat modelan. Nah, kalau ini baru menggunakan uji regresi logistik ganda. Jadi kalau seleksi ini satu persatu, namanya bivariat kan, satu persatu dihubungkan dengan dependen. Nah, tadi yang ditanya temennya itu, Pak, kalau nggak berhubungan bivariat, katanya nggak bisa diikutkan ke multivariat. Nah, konsepnya betul itu seleksi, cuma pendekatannya beda. Kalau saya seleksi, ujinya ini, misalnya kalau regresi logistik ya, karena nanti uji regresi linear beda, uji bivariatnya. Nah, kalau ini pakai 0,25. Kalau tadi temennya pakai 0,05. Kalau nggak signifikan, nggak masuk seleksi. Kalau saya bukan pakai 0,05, tapi pakai 0,25. Ya. Itu hanya beda pendekatan. Nah, nanti ini pemodelan kuantitatif semua dibarengkan. Kalau ini kan dibarengkan independennya, nanti cari mana yang p-value-nya kurang dari alfa, gitu kan? Nah, kalau yang kurang dari alfa berarti dia berhubungan signifikan. Ingat hubungannya murni di sini kan? Bagaimana kalau tidak signifikan? Dikeluarkan dari model. Begitu dikeluarkan dari model, nanti dihitung perubahan OR yang ada di dalam model variabelnya. Dihitung perubahan OR-nya. Perubahan OR-nya ada yang berubah nggak lebih dari 10%. Kalau ada, yang keluar tadi nanti masuk lagi. Ya, menjadi confounding. Kalau tidak ada, ya berarti dia benar, tidak ada kaitannya dengan variabel dependen. Jadi nanti di sini ada hitungan masih manualnya ya, hitungan. Ada di itu. Karena programnya belum bisa mengeluarkan secara otomatis perubahan OR. Apakah lebih dari 10% apa enggak? Nanti dihitung. Nah, baru setelah itu kalau sudah selesai mana yang berhubungan signifikan, mana yang tidak, mana yang menjadi confounding, mana yang paling dominan, lanjutkan uji interaksi.
Baru kalau yang tadi kohort dibuat persamaan regresi logistik ganda. Ya udah itu. Silakan ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti materinya cukup. Nanti pertemuan selanjutnya kita praktek ya. Nanti akan saya kasih datanya aja supaya nggak ngentri. Nanti kita akan praktekkan uji regresi logistik. Ya. Sekarang mungkin tugasnya mencari artikel jurnal nasional maupun internasional yang menggunakan uji regresi logistik. Ya, nanti kalau sudah dapat dikumpulkan di Google Drive supaya kebayang gitu. Oh, kalau regresi logistik itu digunakan kalau penelitiannya seperti ini. Jadi nanti setiap uji statistik Anda mencari artikel ya, supaya terbayang aplikasi di dalam riset itu seperti apa. Di setiap uji statistik. Kayak kemarin kan uji T, udah kebayang kan? Uji T itu kalau penelitiannya seperti apa. Uji ANOVA kalau gimana, uji C-square kalau gimana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin, Pak. Ya, silakan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, untuk jumlah sampel minimal patokannya kan satu variabel itu antara 15 sampai 20 sampel. Nah, kita itu patokannya kan pasti mau penelitian itu ada perhitungan sampel minimal. Ternyata tuh kita ikutnya berdasarkan perhitungan sampel minimal atau berdasarkan jumlah variabel. Tadi kan satu variabel 15 sampai 20 sampel, itu gimana, Pak? Begini, mungkin jangan salah tangkap ya. Ini memang internalisasinya harus bagus mahasiswa ya. Kan kalau menentukan sampel kan harus dihitung, benar ya? Ya, jadi saya nggak pernah bilang kalau sampel itu minimal 100. Nanti kalau saya bilang minimal 10, semuanya nelitinya hanya 10 kan. Benar ya? Kalau saya bilang minimal 20, semuanya pasti nelitinya 20 nanti. Karena kalau mahasiswa kan pengennya kerja minimal. Ya kan? Kalau nilai pengennya kan maksimal. Jadi begini maksudnya. Anda ngitung. Jadi jumlah sampel itu tetap dihitung pakai rumus sesuai dengan desain penelitiannya. Kalau cross seksional rumusnya beda dengan case control, kalau cohort rumusnya beda, kalau eksperimen beda, kalau kualitatif beda kan gitu kan, menentukan sampel kan. Nah, terus bagaimana kalau Anda sampai multivariat? Kan tadi saya bilang 1:15 saja misalnya. Anda 10 variabel. Minimal kan 150. Anda hitung tapi ketemunya harus di atas 150 gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Bukan saya Ngerti, bilang Pak. Ngerti. 1:15 terus Anda, oh berarti saya nelitinya 150 aja. Begitu 5 variabel, berarti saya hanya 75 aja. Bukan gitu. Anda hitung. Tapi ketemunya harus di atas 75. Kalau 5 variabel, kalau 10 berarti ya 150 di atas. Gitu maksudnya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Tapi nggak apa-apa. Jadi supaya clear gitu. Karena kalau Zoom ini kan takutnya suara saya ada putus-putus, nggak ditangkap dengan baik gitu kan. Makanya kalau kurang jelas ya sudah bagus bertanya. Ya, terima kasih untuk nilai UTS-nya. Ya itu nilai UTS belum akhir ya, jangan senang dulu ya. Itu ya, karena masih ada uang. Bapak minta tolong. Ya, udah gimana? Itu barusan diulang lagi.
yang barusan jawabannya yang barusan minta tolong Yang diulang mana? lagi. Yang tadi ada yang tanya kan sejawatnya saya mahasiswa minta tolong Bapak ulangi lagi jawabannya. Ibu pertanyaannya, Ya, terima Ibu kasih. Terima pertanyaannya tahu kasih. nggak? Kan nggak terlalu ngerti. Ya, temennya nanya menentukan sampelnya gimana? Menentukan sampelnya dihitung, gitu. Pakai rumus statistik sesuai dengan desainnya, rancangannya. Tapi kalau sampai multivariat harus sesuai dengan perbandingan sampel dengan variabel 1:15 tadi, Bu. Jadi tetap dihitung gitu. Tapi ketemunya jangan di bawah perbandingan itu gitu. Jadi sampel itu ngitung bisa dimainkan, Teh. Misalnya kemaknaannya, alfanya. Kalau Anda pakainya 0,1 ketemunya sedikit. Kalau pakainya 0,05 ketemunya akan lebih banyak. Oke, silakan dicoba cari jurnalnya. Kalau nggak ada berarti sudah cukup pertemuan malam hari ini. Silakan dicoba dicari-cari, tidak harus malam ini. Kalau sudah lelah, ya bisa di hari-hari besok, ya. Halo, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau mau ada yang bagus, nyarinya jurnal internasional ya. Supaya nanti lebih apa ya? Ya lebih inilah penelitiannya lebih bervariatif gitu. Dan jurnal-jurnal internasional biasa aja nggak apa-apa. Yang terindeksnya misalnya DOAJ atau EBSCO, atau nggak terindeks Go Scholar juga nggak apa-apa. Harus sudah mulai mencoba jurnal internasional ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh.